Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, ketua kelas silakan doa. Silakan semua berdiri, kita bisa terapian sambil nyanyi lagu kebangsaan. Silakan. Ya, saya kasih apa lagunya Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Saya absen dulu ya. Aditya Sandi, hadir Pak. Ahmad Zaki, hadir Pak. Arjuna, hadir Pak. Aulia Siti, Gio, hadir Pak. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang sebelumnya ya. Yang minggu lalu udah kita bahas tentang penjelasan dari routing. Ya, apa itu routing udah kita jelaskan semua. Tinggal ini kita nanti langsung masuk ke prakteknya, praktek pembuatan routing menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, seperti yang biasa kita buat, simulasi Packet Tracer ini simulasi yang digunakan untuk mensimulasikan pembuatan jaringan, terutama penggunaan Cisco. Oke ya. Nah, tujuannya dalam pembelajaran kali ini itu biar kamu paham dan mengerti bagaimana menghubungkan dua router jadi satu. Ya, dengan kategori IP yang berbeda, bisa beda kelas, bisa berbeda jenis IP-nya seperti itu. Ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran ada beberapa hal yang mau saya sampaikan berkaitan dengan akhlak kita masing-masing. Ya, sesuai dengan penjelasan ataupun yang minggu lalu kita buat. Ya, untuk pertama itu siswa dituntut bagaimana cara kamu mengerjakan soal itu secara mandiri, ya tidak bergantung pada orang lain. Ya boleh minta bantuan dari orang lain, tapi yang pertama kamu harus mandiri dulu. Ya setelah nggak bisa, baru kita yang namanya gotong royong sama kawan. Tergantung ya kayak mana kita buat kerja kelompok nantinya. Ya kita bakal berkelompok juga mungkin di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Ya. Setelahnya tadi juga kalian sama-sama kita sholat berjamaah sebelum melakukan kegiatan itu bagus ya, dibimbing sama gurunya juga. Ingat sekolah kita bernuansa Islamik, sudah pasti apabila menunaikan adzan apapun itu sebelum masuk sekolah kita biasanya sholat jamaah dulu. Oke, nah ini nanti saya tampilkan beberapa slide untuk presentasi ya, apa materi hari ini, dan nanti modulnya saya share di grup kelas masing-masing. Ya, grup saya share, silakan dikerjakan. Ada kendala nanti boleh ditanya, dan bagi kawan-kawan yang ngerti yang paham, nanti silakan menjelaskan ke kawannya. Ya, apa itu materinya Pak? Ini saya buat. Ya. Nah ini untuk ngambil kita administrasi infrastruktur jaringan. Ya sebelumnya udah minggu lalu saya jelaskan pembahasan tentang routing. Ya itu dia.
Nah, tujuannya nah ini dia. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan jenis-jenis rutin. Ya, jadi nanti kamu harus bisa menjelaskan tentang jenis rutin sebelum kita masuk ke praktek. Ya, itu dia. Apa sih Pak rutin itu? Ya, ada berapa sih rutin itu? Dan apa sih manfaat dari rutin? Nah, nanti ini saya jelaskan di kegiatan ini. Ya, sembari nanti kita praktek. Yang kedua, mengkonfigurasi rutin. Nah, ini kita menggunakan simulasi. Tadi yang sudah saya sebutkan, menggunakan simulasi siswa paket tracer. Ya, itu yang bisa kita gunakan untuk simulasi praktek. Ya. Terus materi pembahasannya jelas ya, jenis-jenis rutin. Nah, di sini ada dua yang mau kita lihat sama-sama. Yang pertama itu jenis-jenis rutin. Rutin terbagi berapa? Apa aja? Apa sih rutin statis dan dinamik di sini? Ya, sama-sama kita jelaskan. Terus yang kedua pengenalan rutin. Ya, rutin ada berapa? Terus penggunaannya gimana? Seperti itu. Ya. Oke, kita masuk di kegiatan kita. Ya, kegiatan inti. Sudah buka semua aplikasi paket tracernya, silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Oke, bagus. Nah, kita masuk di dasar-dasar rutin. Ya, dasar rutin. Gimana sih Pak? Apa sih dasar rutin? Nah, tuh. Rutin adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari suatu jaringan. Ya, pada dasarnya rutin itu menentukan jalannya sebuah jaringan. Ya, dan menghubungkan jaringan yang berbeda jenis. Sama ibaratnya kalau di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari, rutin atau router itu ibaratnya sebuah terminal. Ya, sebuah terminal di mana terminal ini menghubungkan seluruh akomodasi bus. Ya, ada yang mungkin mau ke Aceh, ada yang mungkin ke Medan. Nah, jalurnya router atau rutin yang menentukan. Mana perangkatnya Pak? Ini ya. Ini perangkat yang kita gunakan. Kalau di aslinya seperti ini, tapi di simulasinya beda. Ya, biasanya seperti ini. Ini router jenis RB950X. Dia yang menentukan sebuah jaringan, jalannya sebuah jaringan. Jadi data kamu mau nge-ping contoh ke komuter 1 dari komuter 1 ke komuter 10, maka jalurnya yang menentukan ini dia router. Ada 5 di sini. Ya, tuh. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan nyata, router atau rutin ini terminalnya, busnya itu datanya. Ya, nah paket datanya apa Pak? Itulah penumpangnya. Jadi dia ada tujuan dan ada akhir dari tujuan itu. Ya, ini dipakai. Terus lanjut, pengiriman paket data itu dibedakan menjadi rutin langsung dan tidak langsung. Ya, nah jadi rutin langsung itu transfer menggunakan router bisa Pak? Enggak. Ya, rutin langsung itu dia satu router aja. Ya, jadi antara port 1 sama port 2. Ya, itu dimasukkan rutin langsung dengan IP yang berbeda segmen. Ya, terutama di Liga 3 seperti yang kita pelajari. Ya, itu rutin langsung. Tapi rutin tidak langsung itu ada dua router. Ya, jadi kita hubungkan dua router itu contohnya dengan jenis IP yang berbeda juga, kelas juga harus berbeda seperti itu. Ya, itu tidak langsung. Jadi simpelnya seperti itu. Dan nanti bahan materinya juga saya kirim di grup sebagai bahan acuan untuk belajar. Sembari nanti modulnya saya kirimkan ke grup kelas masing-masing dan nanti kita praktekkan bersama-sama. Ya, lanjut. Di sini rutin, ada rutin statis. Ya, rutin statis di sini. Rutin statis terjadi jika admin secara manual menambahkan rute di rutin table dari setiap router. Maksudnya gimana Pak?
routing statis. Kamu mengkonfigurasikan di port 1. Nah, di router ini nanti kamu masukkan IP secara manual. Karena kan masukkan IP ada dua cara ya. Yang pertama statik dan yang kedua apa? DHCP. Ya, itu secara otomatis. Nah, kalau routing statis dia seperti itu. Ditambahkan lagi secara manual di sini. Atau bahasanya itu DHCP server. Seperti itu ya. Ya. Terus konfigurasi routing di sini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway aja. Nah, tadi seperti yang saya bilang, routing statis itu cuma bisa satu router. Ya, ini kan ada 5 port. Maka di sini ada berapa IP? Ada 5. Yang masing-masing IP-nya itu berbeda, terutama di router 3. Boleh nggak Pak beda kelas? Boleh. Ya, cuman kalau di sini hanya berlaku di satu router aja. Nggak bisa 2 router. 2 router beda lagi nanti. Ya, jadi contoh kamu mau bangun sebuah lab ya, menggunakan satu router, maka yang kamu konfigurasikan bukan router statis. Kami ke sini ya. Oke, bagus. Lanjut. Routing default. Routing default ini bawaan dari router. Router juga pada saat kamu beli baru ataupun yang sudah direset, dia secara otomatis sudah ada routingannya di dalam. Fungsinya apa Pak? Fungsinya untuk mengkonfigurasi atau masuk ke dalam konfigurasi dari routernya. Ya, ini jelas ya. Digunakan untuk mengirim paket-paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote yang tidak ada di routing table. Ya, jadi ini bawaan, default bawaan dari router. Kamu mau beli router baru, router second, tapi dengan catatan sudah direset. Ya, atau reset pabrik lah bahasa kita. Ya, secara otomatis itu udah ada routing dalamnya Pak. Iya, udah ada di dalamnya. Ya, nah, masalah pengembangannya tergantung kita, adminnya. Ya, makanya ada administrasi. Adminnya yang mengubah, terserah admin mau kayak mana dibuat sesuai sama kebutuhan konsumen atau pelanggan kita, plan pelanggannya. Ya, contoh saya usernya, plan butuhnya gimana jaringannya, plan butuhnya apa jaringannya, itu saya yang buat. Ya, atau bahasa kerennya request lah. Ya, tergantung tipe dari plan. Ya, lanjut. Ini routing dinamis. Nah, routing statis dan routing dinamis. Routing dinamis itu kalau ada 2 buah router. Ya, penjelasannya di kalau kurang paham, ya, orang memang kurang paham, bisa saya share di grup. Penjelasannya routing dinamis ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router, dan ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default. Pak, kenapa lebih mudah Pak? Iya, harus lebih mudah routing dinamis. Kenapa? Contoh, router itu hanya bisa membackup 30 PC atau satu lab. Boleh Pak lebih? Boleh, tapi terjadi ini beban kerjanya berat. Ya, beban kerjanya berat. Sama kayak access point. Access point itu hanya bisa mencakup 20 user, pengguna. Lebih dari itu bisa Pak, bisa, tapi beban kerja berat. Apa yang terjadi ketika beban kerja suatu perangkat berat? Maka hang. Paling fatalnya dia rusak. Makanya satu lab itu biasanya kita pakai 2 router. Ya, jadi dibagi, yang sebelah kanan jalurnya ini, yang sebelah kiri jalurnya sini. Ya, biar apa? Meringankan beban kerja dari router. Nah, itu dia. Walaupun fungsinya cuma untuk membagi alamat IP secara otomatis atau DHCP. Ya, tapi kalau kerjaan yang kita bagi sama-sama kita kerjai, maka ringan kan? Nah, juga kita. Kalau kita tidak gotong royong, tapi dalam konteks pelajaran itu ya harus belajar, bukan yang lain-lain. Kalau konteksnya belajar, gotong royong sama, boleh-boleh aja. Ya, nggak ada masalah. Sama juga gitu, kita bagi jaringannya.
maka beban kerja dari router itu ringan. Dan untuk umur pemakainya jauh lebih panjang dibandingkan 30 PC kita konekkan ke sini semua. Ada yang mau bertanya? Sebentar lanjut. Oke. Mengapa routing harus dilakukan pada router? Ada yang paham? Ada yang mau jawab? Oke. Kenapa routing diperlukan pada router? Karena routing memastikan bahwa paket data dikirim melalui jalur yang paling ideal dari sumber ke tujuan. Oke, bagus. Ya, seperti yang saya dari awal. Ya, Pak, kenapa Pak? Dia nyari yang paling ideal atau paling singkat tanpa adanya troubleshooting. Kalau di lalu lintas itu ibarat jalan kayak rutin, ya. Kita mau kemana, dari kota A ke kota B atau dari jalan A ke jalan B. Dicari tuh mana jalan yang paling singkat dan paling ideal dan paling aman. Biar apa Pak? Biar nggak terjadi bentrokan data. Ya, bisa collision atau troubleshooting seperti itu. Ya, itu bisa sangat amat terjadi. Ya, yang mengakibatkan tadi saya bilang mengakibatkan data hilang, crash seperti itu. Ya, lanjut. Terus ya tadi turunanmu. Oke, nah setelah udah selesai tadi, sekarang akan saya kirim untuk job shift-nya. Job shift kamu mengerjakan routing itu menggunakan pakai tracer. Berdibuka tadi semua diskunya. Oke, silakan lihat di grup belajarnya modul yang saya kasih atau job sheet yang saya kasih. Ingat di situ ada troubleshooting. Ya, silakan dikerjakan. Kalau nggak paham bisa ditanya. Sesuaikan sama job sheet-nya apa yang diminta di situ. Ya, silakan dikerjakan. Kalau nanti bisa kamu tanya. Sambil sembari saya nanti keliling, saya lihat sejauh mana pengerjaan kamu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, biar tambah semangat yuk. Silakan semua berdiri di tempat masing-masing. Ayo, silakan berdiri di tempat masing-masing. Kita akan game sedikit. Ingat kata kuncinya. Ingat yang saya bilang. Ya, ingat yang saya bilang. Itu kata kuncinya. Ya, ingat yang saya bilang. Oke, kita mulai bisa dengan semangat. Oke, semua tangan di atas. Pandangan ke arah saya, tangan semua di atas. Pegang dagu. Tangan di atas, lebih cepat ya. Pegang telinga. Ayo, ada yang lagi. Tangan di atas. Pegang pipi. Ayo. Oke, tangan di atas, terakhir. Pegang kepala. Oke, bagus. Dulu kembali. Silakan kita bicarakan. Oke, satu. Kedua saya nilai untuk IP-nya. Nama, Ruby. Nama, Aris.
dibandingkan IP manual. Apa yang keuntungan masukkan IP tadi ya? IP secara DHCP dan IP manual ya? Ada yang bagus yang menjawab? Oke, silakan minta. Tuh, oke saya tambah ya. Oke, keuntungannya DHCP dan manual. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol itu fungsinya memberikan alamat IP secara otomatis. Tapi kalau manual dia secara manual juga ya. Keuntungannya kalau nih lab ini kita masukkan semua IP-nya manual kita capek, bahkan lupa nanti alamat IP-nya. Kalau ada trouble. Tapi kalau DHCP menggunakan router atau di server, kita nggak perlu lagi nyentingnya secara manual, secara otomatis. Begitu komputer itu hidup terkoneksi ke router ataupun server, maka secara otomatis komputer kamu itu dapat alamat IP dan nggak akan pernah terjadi bentrok alamat IP kalau kita setting DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Tapi kalau manual bisa bentrok, nggak bisa. Namanya kita manusia kadang-kadang lupa itu berapa ya IP-nya. Kalau punya 2 PC oke, ingat. Kalau 30 PC di mana? Satu lab. Kalau 4 lab di mana? Satu perusahaan di mana? Makanya diperlukan tadi IP secara otomatis. Saya mau ngambil penilaian akhirnya. Silakan buka CMD-nya, kamu testing dari router ke router boleh, router ke PC boleh sesuai job desk atau job yang saya buat. Oke, silakan buka yang saya ambil penilaiannya. Ya, perintahnya ping, simple loh. Ingat kita ada IP akhir dan IP tujuan. Buka semua CMD-nya silakan. CMD-nya, oke. Perintahnya ping-nya. Yang gagal, nanti saya kasih tahu di mana tak gagalnya ya. Ya. Sudah saya nilai, kita mengevaluasi sama penilaian untuk masing-masing kerja kamu. Oke, tersimpan ketika saya di depan. Nah, tadi sudah saya lihat ya, ada beberapa yang gagal. Ada request timeout, destination not accessible, ada yang berhasil ya replay itu ya. Nah, untuk yang berhasil ya replay form, betul kan? Nah, itu berhasil ya, kemudian alat yang kamu pakai berhasil, IP yang dimasukkan juga sesuai. Setelahnya nanti dikonfigurasi itu replay form, maka itu dinyatakan berhasil. Pak, gimana kalau yang request timeout? Nah, yang pertama kesalahannya, ini kita evaluasi semua sistem kerjanya ya. Untuk yang request timeout itu yang pertama, tadi saya bilang IP-nya kamu salah masukkan. Nah, IP itu salah. Terus yang kedua, port status yang tadi yang kita praktekkan itu mah kamu up-kan. Makanya IP-nya nggak terbaca di situ. Makanya request timeout nggak sampai tujuannya. Ibaratnya kamu nge-ping ke kawan, si kawan nggak ada paketnya, jadi nggak masuk. Nah, itu dia. Ya, kalau destination not accessible itu IP belum kamu masukkan, port status yang belum di-on-kan, perangkatnya juga salah. Jadi ibaratnya kamu mau ngechat kawan, cuma nggak tahu nomor teleponnya. Jadi itu dia. Kalau di webform tadi kamu chatting sama kawan bales. Nah, jadi kalau di stand out, kamu ngechat ke kawan mungkin HP-nya mati, paketnya habis, atau sebaliknya, paket kamu habis, seperti itu di dalam jaringan. Nah, kalau destination not accessible, IP nggak masuk, port status mati, perangkat salah. Jadi ibaratnya kalau di chat, kamu mau ngechat kawanmu, cuman nggak tahu nomornya berapa. Nah, jadi itu dia seperti itu dia. Paham ya ke sini ya? Paham? Oke. Saya minta satu orang lah yang
Ya, ada yang mau tahu? Oke, silakan di suaranya. Suaranya. Bagus, terima kasih oleh teman. Mungkin pertemuan berikutnya kita masuk ke rutin dinamis lagi. Ya, hanya saja mungkin konfigurasinya tuh kita buat beda. Terus ada kuis dan challenge di situ. Ya, jadi pertemuan kali ini bagus. Ya, nanti udah bisa disimpan, udah saya nilainya. Ya, nah, pada dasarnya gini, anak TKJ kita akan penggunaan jaringan. Secara otomatis kita harus paham penggunaan routing. Aduh Pak, ribet Pak. Ya, jangan lupa ribet. Semua jurusan itu ribet. Hanya saja bagaimana cara kita menyikapinya. Ya, cara kita mengerjakannya. Terus enggak buru-buru, ingat kita di sini bukan lomba. Kecuali mungkin ada perlombaan antar sekolah. Pas 17 Agustus kemarin ada lomba LKS, nah itu ya yang dibutuhkan waktu pada pekerjaan. Tapi dalam kondisi belajar seperti ini harus ditanya kenapa pada dasarnya untuk rutin ini dia berkelanjutan sistem belajarnya. Ya jadi ya harus semangat, ya nggak perlu lupa lupa capek Pak, iya bener. Yang namanya belajar prosesnya pasti capek. Ya apapun ceritanya. Ya, ingat kita masih jiwa muda, harus tetap semangat, kan gitu. Ya, apalagi dalam proses pekerjaan TKJ ini ya, belum nanti kita main di perangkat. Ingat penggunaan perangkat itu jauh lebih ribet. Ya, nah pada dasarnya udah saya kasih basicnya itu kita menggunakan simulasi dan metode untuk mengerjakannya ini aslinya itu enggak jauh beda, ya bedanya mungkin kamu buat kabel yang udah pernah kita buat, kamu masukkan kemari, pakai aplikasi Winbox seperti itu, intinya semua sama, ya ini semua sama. Pak nggak ngerti, tanya sama siapa Pak? Malu nggak sama saya, sama kawanmu yang paham. Ya kawannya juga yang udah paham, jangan ditanya diem, jangan bantu kawan. Gotong royong, ini nggak gotong royong boleh. Kalau konteksnya kita belajar, ya mandiri juga seperti itu, harus kreatif juga. Kreatif ya dalam artian kreatif ini ada perangkat yang digunakan, ya manfaatkan, nggak boleh perangkat itu diam kayak mana, buat inovasi baru seperti itu. Kalau udah berhasil kasih tahu sama kawanmu, jangan pernah pelit sama ilmu. Ya, kadang kita ada ya yang merasa dirinya pintar, ditanya itu sama ilmu. Ada yang kata untuk tingkat pengetahuannya itu agak lama. Ya, minder, malu, jangan seperti itu dalam belajar. Intinya ingat, ini TKJ, ini kelasmu, ini keluargamu, saya dulu itu orang tuamu di sekolah. Ya, wali kelasmu juga itu orang tuamu. Ada kendala cepat ditanya. Malu sama guru sama kawan.
Intinya apa materi ini kamu harus paham seperti itu, ya. Bisa seperti itu? Ada semangat? Betul? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, itu udah disimpan kan? Oke, seperti biasa ya, setelah itu udah disimpan, di shutdown. Komputernya silakan di shutdown. Ya, jangan lupa dimana di mana untuk melakukan tugas seperti itu. Ingat, pada saat saya sedang ya, jangan ada yang ketinggalan di lab, buat lab itu rapi, ya, diperiksa lagi barang-barang bawaannya. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini bisa kamu dapat dan kamu sampaikan ke kawan-kawan yang lain, ya, manfaat dari pandangannya. Dan ingat, nilai udah sama saya. Kalau nggak ada tadi ditanya, bisa? Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, langsung pulang.